Ini adalah anime paling malas di musim ini. Jadi aku tuh baru aja nonton 4 episode pertama anime Kijoku Tensei Megumareta Umarekara Saikyo no Chikara wa Eru, atau yang dalam bahasa Inggris berjudul Noble Reincarnation Born Blessed So I Obtain Ultimate Power. Sebuah anime yang bagi aku malas dari segala sisi. Dari segi story malas banget, dan dari segi visual pun malas banget. Makanya aku bilang ini adalah anime paling malas di musim ini. Kita bahas dulu dari segi story-nya. Story-nya itu sangatlah generik, tentang orang Jepang kalau nggak salah yang bereinkarnasi ke dunia lain sebagai seorang pangeran. Lebih tepatnya pangeran ke-13 bernama Noah Ararat, seorang pangeran dari kerajaan yang bisa dibilang kerajaan pejuang, kerajaan yang menjunjung tinggi pedang dan juga pertarungan. Nah, setelah dia bereinkarnasi sebagai Noah Ararat, dia itu tuh mendapatkan semacam blessed ataupun berkah dari dunia, dimana dia itu diberikan berkah yang sangat-sangat luar biasa. Dia baru lahir aja udah punya skill rank SS, dan itu bikin si Noah ini tuh jadi karakter yang sangat overpower. Tapi keoverpoweran si Noah ini tuh ditulis dengan cara yang sangat males, sangatlah lazy writing atau malas dalam penulisannya. Yang bikin ceritanya terasa malas itu adalah karena anime ini sangat ingin memperlihatkan bahwa si protagonis Noah itu adalah karakter yang sangat overpower, atau mereka itu sangat ingin memvalidasi atau melegitimasi bahwa protagonis Noah itu adalah karakter yang sangat overpower. Karena bayangin aja, Noah seorang protagonis yang baru berusia 6 tahun, bahkan dia adalah seorang pangeran ke-13 dari sebuah kerajaan yang sangat kuat. Dia entah kenapa malah dikasih sebuah pedang iblis, yang pedang terkutuk yang udah dikunci, yang udah disegel selama 200 tahun, karena tidak ada yang bisa mengendalikan pedang tersebut. Dan pedang ini diberikan oleh kakaknya ke Noah. Bayangin, pedang terkutuk diberikan kepada anak berusia 6 tahun. Bahkan si pedangnya, ukuran pedangnya itu 2 kali lipat dari tubuh si Noah. Kayak orang gila macam apa yang ngasih pedang terkutuk yang ukurannya 2 kali lipat daripada tubuh si bocil ke bocil 6 tahun. Orang gila macam apa coba? Itu lazy banget gitu dari segi writingnya. Dan tahu apa? Si Noah berhasil menaklukkan atau menjinakkan pedang terkutuk ini. Dan inilah bukti bahwa anime ini sangat ingin memvalidasi bahwa protagonisnya adalah orang atau karakter yang sangat kuat. Tapi cara mereka untuk memvalidasi kekuatannya itu sangatlah lazy writing banget. Bocah 6 tahun dikasih pedang terkutuk itu lazy banget untuk ngasih tahu bahwa si karakternya itu adalah karakter yang overpower. Lazy banget. Nah, selain itu, cara anime ini untuk memvalidasi kekuatan karakternya itu dengan cara yang serba kebetulan. Misalnya ketika si karakter ini tuh datang ke sebuah bar atau kayak tempat untuk acara musik gitu, terus ternyata si penyanyi perempuannya itu bisa dibilang dibully atau misalkan diintimidasi oleh preman sekitar. Si Noah ini tuh dengan gagah berani datang menyelamatkan si penyanyi itu, si gadis itu. Dan intimidasi itu secara kebetulan terjadi saat Noah berada di TKP. Kebetulan banget. Dan saat itu juga Noah menjadi pahlawan untuk si penyanyi. Dan setelah kejadian itu, dimana Noah itu pulang dari berbelanja atau jalan-jalan, ketika Noah ini turun dari kereta, secara kebetulan si preman yang sebelumnya itu berada di lokasi di mana Noah turun dari kereta. Dan dia langsung menyerang si Noah. Secara kebetulan banget si preman ini ada di situ. Dan itu baru masalah preman lokal. Kebetulannya masih banyak lagi. Salah satunya adalah ketika Noah ini tuh mencari semacam buku sihir, dia tidak sengaja menemukan buku sihir atau grimoire legendaris yang sangat langka dan itu otentik katanya. Yang dimana dalam buku itu tersegel sebuah iblis yang sangat kuat. Dan itu secara tidak sengaja Noah menemukan buku tersebut. Dan secara sadar Noah itu membebaskan iblis yang tersegel dalam buku tersebut. Dan dia membunuh atau membasmi si iblis itu dengan satu serangan. Lalu setelah dia membunuh iblis, secara kebetulan ada seorang pedagang yang punya cincin terkutuk, di mana cincin ini tuh tidak pernah dijinakkan oleh siapapun. Dan si pedagang ini menawarkan cincin itu kepada Noah, dan Noah bisa menjinakkan cincin tersebut. Jadi dalam waktu yang singkat terdapat 2 kebetulan yang terjadi di situ. Yang pertama, Noah kebetulan menemukan grimoire atau buku iblis legendaris, dan yang kedua, Noah kebetulan bertemu dengan pedagang cincin terkutuk. Sangat-sangat kebetulan.
Lalu kebetulan kedua, ketika si Noah dan kakaknya yang merupakan pangeran juga berada di satu kereta, di mana mereka itu secara kebetulan diserang oleh bandit. Dan entah kenapa secara kebetulan kereta mereka berdua itu tidak ada penjaganya. Yang entah kenapa di saat yang itu juga Noah itu malah berperan sebagai pengawal dari kakaknya dan juga pelayannya. Bayangin, dua orang pangeran di satu kereta secara kebetulan tidak ada pengawalnya. Cuma ada kusir dan juga pelayan yang tidak berguna. Yang entah kenapa aku nggak ngerti tugas dari pelayan itu apa. Karena dari segi perawakannya, dari segi bajunya, si pelayan itu terlihat seperti combat maid atau pelayan petarung. Tapi entah kenapa dia tidak bertarung. Dia tidak mengawal Noah. Dia tidak menjaga Noah dan kakaknya. Entah kenapa malah Noah lah yang harus menjaga dia. Entah kenapa Noah yang harus jadi pengawal dari pelayannya dan juga kakaknya. Aku nggak ngerti sama sekali. Dan yang terakhir di episode 4 itu, secara kebetulan si pelayan yang tidak berguna ini ternyata diancam oleh orang yang dia tidak kenal. Dimana si pelayan itu disuruh untuk membius Noah agar si Noah ini tuh bisa diculik oleh semacam bandit gitu atau apa itu, aku nggak tahu. Aku nggak peduli, aku lupa siapa mereka. Pokoknya Noah itu diculik. Dan itu secara kebetulan banget si maidnya tiba-tiba diancam. Dan si maidnya cerita ke Noah, oh ternyata aku tuh diancam. Bukan cuma aku, desa aku tuh diancam untuk dibunuh oleh bandit ini. Dan si Noah tuh langsung kayak, oke, nggak masalah, berikan bius itu kepada aku akan meminumnya. Dan kau pergi aja sana, kau kabur aja. Dan itu membuat si Noah itu tertidur pulas karena ya dibius. Dan di situ secara kebetulannya para bandit ini bisa dengan mudah masuk ke rumah pangeran. Bisa masuk dengan mudah ke mansion pangeran. Mansion pangeran loh. Masa nggak ada penjaganya? Masa pangeran bisa dengan mudah diculik, dibawa oleh para bandit? Itu ya terjadi secara kebetulan. Kebetulan banget pangeran itu mansionnya tidak punya pengawal. Kebetulan banget para maidnya itu tidak berguna. Ini serba kebetulan banget. Dan ya kalian pasti ngerti, kalian pasti tahu bahwa ketika si Noah ini tuh berhasil diculik, dia bisa mengalahkan para penculiknya. Dia bisa bebas dari para penculiknya. Dan ketika si Noah berhasil mengalahkan penculiknya, secara kebetulan maid yang tadi mengkhianati si Noah berhasil mencari bantuan yang kayaknya para pasukan kesatria gitulah, grup kesatria gitu, atau tentara kerajaan gitu. Yang secara kebetulan si maid dan pasukannya ini tuh berhasil menemukan si Noah di antah berantah, yang mereka pun datangnya secara kebetulan di saat Noah selesai menghabisi para penculiknya. Bayangin, kebetulan itu bukan cuma terjadi pada protagonisnya, tapi pada NPC pun ada kebetulannya. Si NPC secara kebetulan berhasil menemukan tempat di mana para penculik itu menahan Noah, dan secara kebetulan dia sampai di saat Noah sudah selesai menghabisi semua penculiknya. Jadi dari segi story, ini tuh sangatlah lazy writing banget, sangatlah males banget, karena segalanya terjadi secara kebetulan. Bagi aku storynya busuk banget, ampas banget, sampah banget. Inilah bukti ketika animenya itu ngebet pingin memvalidasi bahwa karakternya itu kuat, tapi penulisan mereka itu sangatlah malas, sangatlah lazy. Itu dari segi story yang malas banget. Sekarang kita masuk ke visualnya. Visualnya malas banget, sama-sama malas. Bayangin, mereka itu sangat malas untuk menganimasikan, untuk membuat animasi. Di episode pertama aku tuh melihat suatu adegan yang tidak nyaman, dimana mereka itu sangat malas dalam membuat animasi transisi atau animasi in and out gitu. Animasi dimana karakternya itu berpindah tempat atau karakternya berpindah posisi. Misalkan seperti karakternya itu pertama kali tidur, terus dia bangun, terus dia menggunakan baju. Nah, mereka itu sangatlah malas dalam menganimasikannya, dalam membuat animasinya, karena mereka lebih memilih menggunakan efek fading itu. Dan ada lagi bagian yang fading gitu juga, seperti ketika para rakyat itu berlutut ke Noah karena Noah berhasil mengalahkan seorang pemimpin yang korup. Dimana ketika para rakyat ini tuh berlutut, mereka tidak ada animasinya, mereka itu berlututnya dengan fading. Terus di episode 2, ketika para preman yang tadi itu yang ngerusuh di bar gitu, itu tuh ada semacam suara-suara ketika para preman itu ngerusuh. Ketika para preman itu semacam melempar gelas dan melempar atau membalik meja gitu, dimana suara gedebuk-gedebuknya dan ada juga suara gelas pecah. Dan itu cuma suara doang,
tidak ada animasinya. Dan itu membuktikan kalau anime itu sangatlah malas dalam membuat animasi. Begitu juga dari segi actionnya. Actionnya di sini kebanyakan cuma sekali tebas doang. Hampir semua adegan Noah gelut itu cuma sekali tebas doang. Animasinya anime ini sangatlah malas. Nah, dari segi visualnya, dari segi desain dunianya, aku tidak nyaman. Anime itu terlalu bersinar atau kayaknya oversaturation gitu ya. Mereka itu terlalu memilih warna abu-abu gitu. Dan abu-abunya ditambah dengan cahaya yang sangat terang dan itu bikin sakit mata. Lalu sekarang dari desain karakternya juga biasa aja. Si protagonisnya itu sangat ingin digambarkan keren dan badass gitu. Seperti dengan diberikan desain baju yang keren banget, yang sangatlah militer banget. Terus selain bajunya, matanya pun dibuat sebagai karakter yang spesial. Di mana si Noah itu punya warna yang berbeda atau ini tuh disebut dengan heterokromia. Dan aku ngerti kenapa mereka memilih untuk si Noah ini tuh punya heterokromia. Karena mereka ingin memperlihatkan kalau si Noah ini tuh keren banget. Tapi ya bagi aku itu sangatlah sangatlah lebay banget, sangatlah cringe gitu untuk menunjukkan bahwa si protagonis itu keren dan mereka harus membuat warna matanya itu berbeda. Itu sangatlah cringe bagi aku, sangatlah lebay banget. Dan aku nggak tahu apa bagusnya anime ini. Yang aku lihat adalah kemalasan doang. Segala hal yang ada di anime ini adalah kemalasan. Mulai dari story-nya atau penulisannya yang sangat lazy banget, yang sangat malas banget. Lalu dari segi visualnya atau animasinya yang sangat malas banget. Dan ya semuanya sangatlah malas. Sangatlah malas, tidak ada hal bagus di anime ini. Makanya bagi aku anime Kizoku Tensei ini tuh adalah anime paling malas yang pernah aku tonton. Dan sekaligus anime paling malas di musim ini. Dan aku bingung kenapa mereka berani untuk merilis anime ini di musim ini. Di musim ketika banyak raksasa yang bermunculan. Jadi aku tidak merekomendasikan anime ini untuk siapapun. Ketika kalian nyari anime action, kalian bisa nonton Fate Stay Night, Jigoku Raku, Jujutsu Kaisen, Sentence to be Hero, ataupun Fire Force. Kalau kalian nyari anime yang fokus di story, kalian bisa nonton Free Rein atau Golden Kamuy. Atau ya kalau kalian pengen nyari anime yang punya MC atau karakter yang keren-keren, kalian bisa nonton Oshinoko. Jadi tidak ada alasan kalian untuk nonton anime ini di musim ini. Karena kalian punya banyak pilihan yang lebih bagus daripada anime ini. Anime-anime yang tadi aku sebut itu lebih baik atau sangatlah jauh banget dengan anime ini. Bagaikan bumi dan langit dari segi kualitasnya. Jadi aku tidak punya alasan untuk merekomendasikan anime ini untuk kalian. Bahkan aku lebih menganjurkan kalian untuk tidak nonton anime ini. Tonton aja anime yang lebih bagus daripada anime ini. Jangan buang waktu kalian yang berharga untuk nonton anime yang sampah ini. Jadi kesimpulannya, anime Kizoku Tensei atau Noble Reincarnation adalah anime yang sangat malas dari berbagai sisi. Dimana kemalasan ini tuh membuat anime ini jadi anime yang sangat busuk. Jadi itu dia review episode pertama sampai 4 anime Kizoku Tensei atau Noble Reincarnation. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.